صحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dari kajian kita pertama di pagi hari tadi kita mengenal satu sisi dari gerakan atau aliran yang menamakan dirinya dengan Jaringan Islam Nusantara. Bahwasanya jaringan atau gerakan ini memiliki tinjauan dan pandangan penerapan Islam melalui pendekatan budaya, menghormati dan melestarikannya. Tentu gerakan ini memiliki banyak syubhat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kepada umat manusia, dimulai dakwahnya dari negeri Mekkah, Rasulullah tidak serta-merta memberangus budaya. Tetapi Rasulullah melakukannya secara bertahap. Ini syubhat dijadikan dasar oleh mereka untuk melegitimasi atau membenarkan pemikiran mereka dari sisi ini. Tentu kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang mereka katakan. Awal dakwah yang beliau mulai ketika turunnya perintah untuk memulai berdakwah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir ini ulama menyebutkan biha ursilan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan ayat ini pertama permulaan perintah kepada Nabi sebagai seorang rasul. Kemudian turun pula ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kaummu yang terdekat. Wa anzir, berilah peringatan. Apa yang dimulai oleh Nabi? Nabi memulai dengan dakwatut tauhid, memberantas segala bentuk kesyirikan sebagai hasil dari kebiasaan atau adat istiadat dan ritual yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Demikian Rasulullah SAW mengatakan ketika merealisasikan perintah dari 2 ayat yang kita sebutkan tadi dalam 2 surat, Rasulullah menaiki bukit, memanggil Quraisy, tidak dengan panggilan ayo kita saling menjaga silaturahmi atau kita saling menjaga persatuan atau menjaga dan melestarikan budaya-budaya lokal dan kearifan-kearifan lokal. Tapi langsung Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah.
Watruku ma qalahu aba'ukum. Wahai sekalian Quraisy, ucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu bahwa ucapan la ilaha illallah adalah sebuah ucapan yang barang siapa telah melafadzkannya mengandung konsekuensi yang harus dijalaninya, antara lain meninggalkan segala bentuk ritual peribadatan yang selama ini mereka biasa melakukannya. Tawassul dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang diabadikan melalui monumen dan patung-patung yang mereka yakini sebagai syufa'a, sebagai pihak-pihak yang yuqarribuna ilallahi zulfa, pihak-pihak yang dapat lebih mendekatkan kami kepada Allah dengan syafaat mereka. Ibadah kami lebih diterima dan doa kami lebih dikabulkan. Ini adat istiadat mereka. Mereka faham bahwa semua itu harus ditinggalkan. Ritual menyerahkan sesajen kepada Latta, kepada Uzza, dan yang lainnya wajib untuk ditinggalkan. Dengan kata lain, meminjam istilah orang-orang Islam Nusantara, bahwa kalimat la ilaha illallah ada sebuah ucapan yang konsekuensinya memberangus seluruh ritual ibadah budaya jahiliyah. Ini ditegaskan oleh Nabi dalam bagian kedua dari ucapan beliau, watruku ma qalahu aba'ukum, dan tinggalkan segala sesuatu yang diucapkan atau diyakini oleh nenek moyang kalian dari berbagai keyakinan dan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan tauhid. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Mereka mengatakan bahwa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang berusaha untuk melakukan asimilasi ritual budaya dengan syariat Islam. Asimilasi itu artinya peleburan. Tidak semerta-merta diamputasi berbagai budaya itu. Tidak serta-merta dibuang dan diabaikan. Tapi dilakukan upaya peleburan. Ritual budaya, adat istiadat dengan syariat Islam. Ya subhanallah. Hadza kadhibun 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan yang mereka katakan itu. Dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Rasulullah tidak membiarkan satu budaya pun yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan makna la ilaha illallah, kecuali diberangus. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersifat umum dan mutlak tadi kita sebutkan, kullu amrin jahiliyin maudhu'un tahta qadami. Segala urusan tata cara metode jahiliyah semuanya harus terletak di bawah kakiku, telapak kaki Rasul. Artinya tunduk patuh. Tidak boleh dia muncul dan tampil secara detail
Diriwayatkan dalam banyak hadis. Yang mudah untuk kita ingat adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Famararna bisidratin yuqalu lahu dhatu anwab. Kanu yu'allikuna aslihatahum biha. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Qala Allahu akbar innaha as-sunan. Qultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Latattabi'unna sunana man kana qablakum. Dalam hadis ini diceritakan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwa kami pernah bersama Rasulullah dalam perjalanan ke medan tempur Hunain. Di tengah perjalanan kami melewati sebuah pohon sidr yang dahulu orang-orang jahiliyah punya ritual adat istiadat menggantungkan senjata-senjata tempur mereka, pedang, tombak, panah atau yang lainnya di pohon tersebut. Pohon itu dikenal dengan sebutan Dhatu Anwab, yakni pohon yang digantungkan di sana pedang-pedang mereka atau senjata-senjata tempur mereka dengan harapan mendapatkan barokah. Kata orang kita di sini, ngalap barokah. Maka sahabat teringat, tentu sebagian kecil dari mereka yang masih baru masa keislamannya, teringat budaya-budaya masa lalu, ritual-ritual yang biasa mereka lakukan dahulu. Mereka mengira bahwa itu legal-legal saja. Maka mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi, tunjuklah kepada kami sebuah pohon yang kami dapat menggantungkan pedang-pedang kami, senjata tempur kami, sebagaimana dahulu mereka sebelum Islam juga memiliki pohon Dhatu Anwab ini. Apakah kemudian Nabi mengatakan, ya nanti kita pikirkan caranya yang lebih baik. Ini adalah sebuah adat yang kita juga menghormatinya. Namun insya Allah kita akan lakukan modifikasi. Atau silahkan kalian menggantungkan itu, namun tolong sambil mengucapkan bismillah. Atau kalian membaca sebuah surat, Al-Fatihah misalkan. Ternyata tidak demikian. Mari kita perhatikan bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Memulai ucapannya dengan Allahu Akbar sebagai bentuk pengingkaran sekaligus mengingatkan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dan permohonan tersebut. Allahu Akbar. Teguran keras dari Nabi. Faham sahabat bahwa ini adalah teguran keras. Dipertegas oleh Nabi, innahas sunan. Sesungguhnya yang kalian minta ini adalah sebuah akidah, sebuah prinsip, yaitu yang batil, seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan tunjuk bagi kami, wahai Musa, sebuah Tuhan sebagaimana mereka-mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Artinya permohonan mereka itu, permohonan para sebagian sahabat
tersebut disetarakan oleh Nabi dengan permohonan untuk dijadikan bagi mereka sebuah Tuhan. Maknanya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, meminta barokah atau meminta keselamatan dan dihindarkan dari kesialan dari selain Allah, dari pohon. Innahas sunan kultum kama qalat Banu Israil. Kemudian diakhiri pengingkaran keras Nabi ini dengan sabdanya, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jejak kebiasaan dan ritual orang-orang sebelum kalian. Kita ikuti hadis yang berikutnya. Hadis Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watar aw qiladah illa quti'at. Suatu hari kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Biasanya itu perjalanan menuju medan tempur. Maka di tengah perjalanan itu Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pengumuman sebuah syariat. Apa syariat itu? Rasulullah menyatakan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qilada min watar au qilada illa quti'at. Agar tidak tersisa lagi di leher onta satupun jimat yang terbuat dari tali watar. Tali watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang, yang sudah tidak dipakai lagi untuk memanah. Di masyarakat jahiliyah, adat istiadat mereka, budaya mereka tidak langsung tali busur tanah yang usang ini dibuang begitu saja. Tapi dimanfaatkan dengan keyakinan-keyakinan bahwa tali busur tanah yang usang itu apabila diikatkan di leher onta atau bahkan di leher anak-anak kecil, dapat menghindarkan benda tersebut atau onta dan anak kecil tadi dari kemungkinan diganggunya oleh syaitan atau oleh serangan al-ain, mata manusia yang jahat yang dapat memudaratkan benda yang dilihatnya. Yang Rasulullah menyatakan, lau kana syai'un sabiqal qadar lakanatil ain sabiqatul qadar. Kalau seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului ketentuan takdir, niscaya pengaruh al-ain, pengaruh cepatnya dapat mendahului takdir. Tapi tidak ada sesuatu yang dapat mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini adalah bahwa al-ain, mata yang diiringi dengan hasad, dengki, apabila melihat sesuatu dengan takdir Allah, dia menimpa dengan cepat. Bisa rusak benda yang dilihat, atau sakit, atau mati. Maka Rasulullah mengumumkan syariatnya melalui utusannya yang Allah kirim di tengah-tengah pasukan tempur tersebut, untuk tidak tersisa di leher seekor onta pun sebuah jimat yang terbuat dari watar atau jimat apapun, kata Nabi. Tadi sudah bersifat mutlak, di leher onta manapun yang terbuat dari watar ataupun terbuat dari bahan lainnya.
kecuali jimat tersebut dipatahkan, diputus dan dibuang. Dengan kata lain, meminjam istilah gerakan atau jaringan Islam Nusantara, adat istiadat mereka diberangus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga adat kebiasaan sebagian mereka terkhusus dari kalangan Yahudi dan Nasara, membangun sebuah bangunan di atas kubur orang-orang soleh di kalangan mereka. Ritual mereka, adat istiadat. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir secara tegas dan keras perbuatan atau kebiasaan dan adat istiadat al-Yahud wan Nasara, membangun sebuah bangunan di atas kubur. Dan banyak lagi adillah yang lainnya, dalil-dalil Quran was sunnah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan perlu diketahui bahwa dalam agama Yahudi dan juga agama Nasara, kebiasaan melebur adat istiadat dengan syariat itu sebuah kebiasaan yang mendominasi dalam cara beragama mereka. Tidak usah jauh-jauh dan banyak-banyak contoh yang mudah diingat. Perayaan hari Natal jatuh pada tanggal 25 Desember. Tidak ada satu literatur pun yang dapat dipercaya yang menyebutkan bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam atau bahkan yang mereka istilahkan dengan Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Tidak lain penentuan tanggal ini sebagai bentuk upaya asimilasi adat istiadat Romawi kuno dengan agama Kristen yang mereka yakini itu. Apa itu? Dalam agama Romawi kuno, tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Demi mempertahankan adat, demi tidak dianggap sebagai upaya untuk memberangus adat, maka tetap dipertahankan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran seorang yang suci, namun diganti dari Dewa Matahari menjadi Yesus Kristus. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan menjadikan hari ini sebagai peringatan dan perayaan, hari ini atau hari itu disertai dengan ritual-ritual yang menunjukkan kegembiraan atau kesedihan, itu adalah kebiasaan al-Yahud. Masih tidak jauh dari ingatan kita bagaimana ketika seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, faqala, berkata Yahudi ini, inni la'alimtu ayatan fi kitabikum law unzilat alaina ma'syar al-yahud lattakhadna yawma nuzuliha idan. Sungguh kami orang-orang Yahudi tahu sebuah ayat di dalam kitab suci kalian, yakni Al-Quran, yang apabila diturunkan untuk kami, niscaya kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari keramat, hari perayaan yang dimuliakan, yang diagungkan.
Kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Yahudi ini menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Bagian dari ayat ketiga surat Al-Maidah. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan pula limpahan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha, rela Islam ini sebagai agama kalian. Tetapi apakah kemudian Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai orang yang berposisi dalam posisi tertinggi untuk mengambil kebijakan, menjadikan hari itu sebagai hari perayaan? Jawabannya tidak. Hari ke-9 Dzulhijjah, hari turunnya ayat tersebut di sore hari, di saat jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh pakar-pakar atau tokoh-tokoh jaringan atau aliran Islam Nusantara bahwa agama atau Islam Nusantara ini adalah Islam yang ramah, Islam yang anti radikal, Islam yang inklusif, tidak eksklusif, Islam yang toleran. Ini sebenarnya adalah sisi kedua dari sifat-sifat atau ciri-ciri gerakan Islam Nusantara. Islam yang ramah, sehingga tidak perlu kita memaksakan diri atau kita marah nampak pada wajah kita amarah tersebut ketika mengamalkan atau menyampaikan agama. Karena Islam yang ramah itu lebih identik dan lebih sesuai dengan Nusantara, keislaman lokal di negeri kita. Pertanyaannya, apakah An-Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah an khuluqin Nabi, tentang akhlak Rasul, dijawab kanat khuluquhul Quran. Akhlak dan budi pekerti Nabi itu ya Al-Quran secara menyeluruh sempurna. Ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah cara berdakwah Nabi, pengamalan dan penerapan Islam cara Rasul itu tidak ramah? Atau Anda memaksudkan ramah dengan definisi tertentu yang cocok dengan logika kalian? Jawabannya adalah yang kedua. Karena Rasul alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi bagi kalian wahai kaum mukminin suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi akan berfungsi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sudah ada pada Nabi, sehingga Anda wahai orang-orang Islam Nusantara tidak perlu bertakalluf, memaksakan diri dengan logika dan hawa nafsu kalian untuk menciptakan Islam ramah model kalian. Dengan itu kalian jatuh pada apa yang disebut oleh Rasul, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini,
yang bukan bagian darinya, sungguh itu tertolak darinya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan keras dalam menyampaikan syariat, tegas, itu bagian daripada hikmah jika diletakkan pada tempatnya, jika diletakkan pada porsinya. Bukan bagian daripada hikmah dia tersenyum berlembut kata di saat dia harus marah, di saat dia harus keras. Dan sebaliknya, di saat dia harus berlembut kata, berlembut sikap, justru dia menggunakan asyiddah, menggunakan sikap yang keras. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak riwayatnya dicontohkan oleh beliau marah dengan suara yang lantang. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bi'a'la sautih, dengan suaranya yang tertinggi, mengingkari kemungkaran yang terjadi. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan sebuah bab di dalam sahihnya, bab al-ghadab fil mau'izati wat ta'lim. Bab tentang bolehnya atau disyariatkannya marah di saat memberikan nasihat atau di saat memberikan pelajaran. Kemudian beliau menyebutkan banyak hadis dalam bab ini. Disebutkan sampai dalam beberapa riwayat ihmarra wajhuh, memerah wajahnya karena marah. Disebutkan dalam riwayat hadis ketika seorang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya Rasulullah inni la ata'akhkharu 'anis shalah mimma yutawwilu bihi fulan. Ya Rasul, sengaja kami datang terlambat atau saya datang terlambat ketika hadir dalam salat dikarenakan imam kita yang panjang di dalam membaca. Kemudian kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadabahu yawma idzin." Aku belum pernah melihat Rasul marah seperti marahnya beliau pada hari itu. Kemudian mengatakan, Inna minkum munaffirin. Inna minkum munaffirin. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari manusia. Kita masih ingat pula peristiwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika datang seseorang salat bersama Mu'adz. Dan Mu'adz pada waktu itu membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Kemudian orang itu meninggalkan sholat berjamaah, keluar dari sholat berjamaah. Dan ketika sampai berita kepada pria tersebut bahwa Mu'adz membicarakannya, maka pria tadi datang menemui Rasulullah mengadukan tentang Mu'adz. Maka Rasulullah tidak diam. Tidak kemudian kata orang Nusantara ramah dalam tanda kutip. Rasulullah menyatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Diulangi sebanyak 3 kali. Apakah engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Keras Nabi, lantang. Dan yang seperti ini banyak sekali diriwayatkan. Bahkan dalam urusan rumah tangga, Rasulullah pernah marah. Baik nampak di wajahnya, atau melalui ucapannya, atau melalui perbuatannya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik teladan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dikatakan pula oleh orang-orang jaringan Islam Nusantara bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang anti radikal. Ya, Islam juga yang benar, Islam yang terbimbing melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi juga anti radikal. Radikal dengan pengertiannya yang negatif, bermakna al-ghulu wat tanattu', sikap ekstrim berlebihan. Islam melarang itu semua. Namun bukan berarti penerapan makna anti radikal ini mengikuti bisikan-bisikan al-Yahud wan Nasara. Anti radikal dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Islam yang benar, yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tidak membenarkan tindakan kaum Khawarij, apapun namanya, yang ada di zaman ini ataupun yang dulu. Bahkan Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij dan mengancam sekaligus memerintahkan umat untuk memerangi dan membunuh mereka. Dan ini salah satu sikap keras Nabi. La in adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, pengikut Dzul Khuwaisirah, Khawarij, sungguh aku akan perangi mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad. Aina wajadtumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu 'indallah. Di mana saja kalian mendapati mereka, perangi mereka, bunuh mereka, kaum Khawarij, kaum teroris, kaum radikalis, ekstremis. Karena sesungguhnya pada upaya memerangi mereka terdapat ganjaran dan pahala di sisi Allah. Di antara sikap keras Nabi dalam dakwahnya, terkhusus terhadap pihak-pihak yang memang pantas dan harus mendapatkan sikap keras, yaitu pernyataan beliau tentang Khawarij. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadits ini, kami tidak hanya mendengar dari Nabi sekali, 2, 3, 4, 5 kali, tapi berulang kali mendengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Namun jangan kemudian kampanye anti radikalisme atau terorisme dijadikan sebagai matiyah, sebagai kendaraan untuk mengkebiri syariat Islam. Jangan dengan kampanye anti terorisme kemudian Anda memperolok-olok syariat Allah. Tidak demikian. Sekarang ini pembahasan anti teroris dan terorisme adalah salah satu pembahasan menarik untuk dijadikan komoditi politik atau komoditi kepentingan mereka, orang-orang liberal. Tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus toleran, tapi giliran menghadapi Khawarij nggak toleran. Ketika menghadapi kaum teroris nggak toleran. Mereka akan menjawab, bagaimana kita akan toleran terhadap orang-orang radikalis. Loh, bukankah Anda selalu menyuarakan toleransi? Itu perbedaan pandang. Mereka punya pandang demikian dengan logika mereka. Kalian punya logika sendiri. Mestinya kalian mentolerir kegiatan ISIS, Al-Qaeda, NII, dan yang lainnya. Anda yang mendengungkan dan mengkampanyekan toleransi,
Ternyata Anda tidak bisa toleran terhadap Wahabi. Wahabi harus diberangus. Ternyata kampanye Anda itu tidak didirikan di atas keadilan dan keilmiahan. Tidak lain semua rotasinya di atas kepentingan-kepentingan. Kepentingan paham kalian dan jaringan kalian. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Islam Nusantara adalah Islam yang inklusif, yang terbuka. Tidak eksklusif, tertutup hanya di kelompoknya saja. Maksudnya ingin menyindir ahli sunnah yang mereka satu, tidak membenarkan untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ini eksklusif. Merasa benar sendiri. Padahal ini salah satu prinsip salaf. Bahkan ini perintah Allah dan perintah Rasulnya. Alaihi assalatu wassalam. Sebagaimana sudah sering kita dapatkan pelajaran dari asatidzah kita dan bimbingan dari para ulama kita. Itu sikap eksklusif. Nggak mau untuk berjabatan tangan dengan yang bukan mahramnya. Eksklusif. Islam Nusantara inklusif, terbuka untuk semua. Tidak mau hadir di acara-acara yang di situ ada musik-musiknya atau ikhtilat, campur baur pria wanita, eksklusif. Kenapa kalian menuduh eksklusif terhadap ahli sunnah? Berarti Anda tidak toleran. Bukankah itu keyakinan mereka yang harus kalian hargai? Ternyata kalian adalah orang paling terdepan, paling pertama yang intoleran, yang tidak toleran. Kalian. Wahai orang-orang Islam Nusantara. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Jaringan Islam Nusantara ini dari sisi yang ketiga sebenarnya adalah cover baru yang digunakan untuk mengcoveri, menutupi, membungkus liberalisme bagi gerakan orang-orang liberalis di Indonesia. Mereka sadar nampaknya bahwa liberalisme mendapatkan penentangan yang sangat luar biasa besarnya. Demi menyempurnakan dan lebih memudahkan gerakan liberalisasi ini, mereka menciptakan ide apa yang mereka sebut dengan jaringan Islam Nusantara. Harapannya dengan kalimat Nusantara dapat merekrut sebanyak mungkin anggota. Karena akan tergabung dan senang merasa dibela kaum tradisionalis, kaum adat yang selalu mencampur adukkan syariat Islam dengan adat istiadat. Merasa diakomodir adat istiadat dan budaya mereka oleh gerakan ini. Kenapa diberi nama dengan Nusantara? Sebenarnya itu adalah isme Nusantara. Cuma kurang nyaman dan tidak akan mulus gerakan mereka kalau tidak diberi embel-embel Islam. Maka diistilahkan dengan Islam Nusantara. Yang sebenarnya itu adalah baju baru untuk liberalisme dan gerakan liberalisasi di Indonesia ini. Hal ini terlihat dari beberapa sisi. Yang pertama,
Para pegiat-pegiat Islam Nusantara, tokoh-tokoh utamanya itu adalah kaum liberalis Indonesia. Nama-nama besar ada di balik gerakan Islam Nusantara ini. Di antara mereka ada orang yang bernama Said Agil Siraj. Ini yang paling bodoh, yang paling arogan. Sebenarnya keberadaan Said Agil Siraj di tubuh Islam Nusantara itu merugikan gerakan Islam Nusantara. Karena terlalu arogan, sombong, kotor kata-katanya, mencela, menghina. Ini sudah bertentangan dengan apa yang mereka klaim dari karakter Islam Nusantara, yaitu Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang akomodatif, bisa menampung semua jenis paham. Said Agil Siraj sebenarnya nyerimpeti gerakan Islam Nusantara, ngotorin, lebih kotor lagi, sehingga mudah ditolak oleh manusia nanti. Maka sarannya adalah orang-orang Islam Nusantara hendaknya segera menyingkirkan Said Agil Siraj. Rugi kalian, rugi, dan itu justru menguntungkan ahli sunnah walhamdulillah. Tapi di situ ada nama-nama besar yang berbahaya. Intelektualnya. Nama yang kedua yang mirip dengan nama pertama adalah Ulil Absar. Ulil Absar Abdallah. Ya. Ini juga tokoh yang celometan. Tahu celometan? Asal ngomong. Ya. Ucapannya itu ekstrim. Sama juga keberadaan Ulil di tubuh Islam Nusantara sebenarnya merugikan mereka. Merugikan mereka. Karena itu asal ngomong. Tapi dia termasuk konseptornya. Konseptor dari gerakan Islam Nusantara ini tadi. Berlagak sebagai moderator dalam banyak diskusi dan dialog. Padahal ya dia juga yang mengadakan dialog itu. Ini Ulil Absar Abdallah. Yang ketiga, dan ini yang cukup berbahaya, Profesor Dr. Azyumardi Azra, Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam 2 periode. Orang ini nampak intelektualnya tinggi. Kalau berbicara itu lebih santun. Dengan kata lain, syubhatnya itu lebih kuat. Dia sebenarnya pemeran utama dari jaringan Islam Nusantara ini. Ide-idenya luar biasa. Ide-ide dia. Tidak terlalu arogan seperti Ulil Absar atau apalagi Said Agil Siraj. Ini adalah tokoh-tokoh besar Islam Nusantara. Belum lagi adanya nama-nama lainnya. Seperti Abdul Muqsid Ghazali. Salah satu koordinator jaringan Islam Liberal Indonesia. Siti Musdah Mulia, anak salah satu pembesar NII, yang sekarang menjadi salah satu tokoh penting, poros penting liberalis Indonesia. Apa bentuk-bentuk kesesatan mereka? Mudah-mudahan ada waktu untuk menyebutkannya. Tapi sekarang sebatas saya mengatakan bahwa
Islam Nusantara adalah baju baru, kendaraan baru yang digunakan oleh pengemudi lama. Pengemudinya lama. Casingnya aja yang baru. Mesinnya ya tetap yang itu saja. Ini Islam Nusantara. Tentu munculnya ide pembentukan jaringan Islam Nusantara yang telah sebagiannya kita ketahui karakter dan ciri-ciri Islam Nusantara ini mengingatkan kita kepada apa yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108 tentang manuver kaum munafikin mendirikan sebuah masjid untuk memudaratkan kaum muslimin, memecah belah barisan umat Islam dan mempersiapkan kekuatan bersama kaum kufar untuk menghancurkan Islam. Ini bukti pertama bahwa Islam Nusantara sebenarnya adalah Islam liberal. Saya memakai kalimat Islam karena ini nama yang dipakai. Walaupun sebenarnya Islam nggak ada, Islam moderat, Islam liberal, Islam ekstrim nggak ada. Islam ya Islam. Tapi ini istilah yang mereka pakai. Kemudian bukti kedua, ternyata ide-ide yang dimunculkan oleh Islam Nusantara itu adalah ide-ide liberal. Sebagai contoh dari banyak contoh yang jelas-jelas mengatasnamakan Islam Nusantara, yaitu berangkatnya rombongan para petinggi Islam Nusantara ke Frankfurt, Jerman. Di sana mereka berjumpa dengan tokoh-tokoh dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Dan para jurnalis Yahudi serta Nasara. Di sana dengan tegas diucapkan bahwa kami menggagaskan Islam Nusantara, memunculkan ide dan program Islam Nusantara ini antara lain tujuannya agar tidak ada satupun dari pemeluk agama yang ada ini meyakini bahwa agamanya sajalah yang paling benar. Jadi di antara tujuan berdirinya Islam Nusantara, diadakannya gerakan Islam Nusantara adalah agar tidak ada satu pemeluk agama pun yang meyakini bahwa agamanya sajalah yang paling benar. Dengan kata lain, semua agama benar. Jadi Anda sebagai Muslim tidak boleh meyakini agama Islam yang Anda anut ini sebagai agama satu-satunya yang benar. Nggak boleh. Dalam pandangan Islam Nusantara. Dengan kata lain, itu pluralisme yang merupakan bagian daripada liberalisme. Ini contoh dari salah satu contoh yang jelas-jelas menamakan atau mengatasnamakan gerakan Islam Nusantara. Dengan kata lain, tidak berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang sah, diakui, diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini enggak berlaku dalam pandangan Islam Nusantara. Wahai orang-orang Islam tradisionalis, dengarkan baik-baik bahwa Islam Nusantara akan mengajarkan kepada Anda bahwa agama Islam yang Anda klaim itu sebagai agama yang benar tidak berlaku lagi. Atau sebagai agama yang satu-satunya benar tidak berlaku lagi. Begitu juga firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam sebagai agamanya, tidak akan pernah Allah terima darinya, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Jadi tidak boleh Anda meyakini
agama Yahud atau al-Yahudiyah sebagai agama kufur, atau Nasraniyah sebagai agama kufur, atau al-Hindusiyah sebagai agama kufur, atau al-Budziyah sebagai agama kufur. Tidak boleh. Semua agama adalah benar. Tidak berlaku lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang berkata atau berkeyakinan bahwa Allah adalah salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. Tidak kafir dalam pandangan Islam Nusantara. Semua agama sama. Atau orang yang mengatakan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Telah kafir orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu pada hakikatnya adalah Al-Masih ibnu Maryam. Begitu juga tidak berlaku lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Sesungguhnya kata Allah, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasara serta musyrikin, tidak akan pernah melepaskan agama mereka. Mereka mengatakan sampai datangnya hujjah yang jelas. Allah sebut lam yakunil ladzina kafaru. Disebut dengan label kafaru, telah kafir. Tidak berlaku pula dalam pandangan Islam Nusantara. Qaulun Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyin aw Nasraniyyin thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah seorang yang telah mendengar diutusnya aku dari kalangan umat ini, baik Yahudi maupun seorang Nasrani, tapi kemudian dia tidak beriman dengan syariat yang aku diutus dengannya, yakni Islam yang aku diutus dengannya, kecuali dia adalah penghuni an-nar, penghuni neraka. Sementara Islam Nusantara meyakini semua itu adalah penghuni jannah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dari beberapa keterangan ini kita mengetahui pula bahwasanya sebenarnya jaringan Islam Nusantara atau disingkat dengan JIN itu sebenarnya adalah kendaraan baru bagi gerakan yang menamakan dirinya jaringan Islam liberal atau JIL. Masih tersisa beberapa penjelasan lainnya tentang gerakan Islam Nusantara ini, insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.